Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Auzar, NIM 220301500034. Saya dari pihak kelas penjaga RB. Baik, saya akan menjelaskan PPT saya yang saya ambil dari buku Wigiarto, yaitu bab 5, yaitu judulnya itu makanan sehat. Makanan yaitu konsumsi bisa dibilang konsumsi. Makanan merupakan salah satu faktor yang menentukan kondisi kesehatan seseorang. Kelebihan dan kekurangan makanan tidak baik bagi kesehatan tubuh. Makanan sehat yaitu makanan yang seimbang, artinya mengandung semua zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sesuai. Selain itu, makanan sehat juga tidak mengandung bibit penyakit atau zat-zat yang dapat membahayakan tubuh. Makanan sehat. Makanan sehat aman dan bergizi adalah makanan yang mengandung zat gizi yang diperlukan seorang anak untuk dapat hidup sehat dan produktif. Makanan tersebut harus bersih, tidak kadaluarsa, dan tidak mengandung bahan kimia maupun mikroba yang berbahaya bagi kesehatan gizi yang baik. Cukup akan membantu pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, yang akan meningkatkan kemampuan kecerdasan seorang anak. Sebaliknya, jika asupan gizi kurang, maka pertumbuhan dan perkembangan akan terlambat. B. Minuman sehat. Ada pula ciri-ciri minuman sehat, yaitu jernih, tidak berasa atau tidak berbau. Seperti tidak berbau yaitu tidak menimbulkan bau-bau yang busuk atau apa. Tidak berwarna. Tidak berwarna itu seperti berwarna yang kotor, seperti hitam, warna hijau atau hijau lumut. Tidak mengandung mineral yang berbahaya. F. Tidak mengandung bibit penyakit. C. Memilih makanan dan minuman sehat. Sumber nutrisi yang penting untuk menumbuhkan energi dan kesegaran tubuh kita adalah makanan dan minuman. Konsumsi makanan dan minuman yang proporsional lebih menjamin tubuh mendapatkan asupan gizi yang seimbang, sehingga daya tahan tubuh kita lebih tahan terhadap penyakit. Menyiapkan makanan dan minuman yang sehat bukan hal yang mudah, perlu waktu yang cukup menyiapkannya. Namun akhir-akhir ini terjadi akibat beragamnya aktivitas dan terbatasnya waktu yang membuat konsumen sering tidak sempat mengkonsumsi makanan alami. Keadaan yang sering tidak dapat dihindarkan ini mendorong konsumen mencari makanan olahan. D. Pentingnya sarapan bagi anak sekolah. Makanan sangat penting bagi anak-anak usia sekolah. Makanan pagi sarapan sangat penting sekali agar lambung kosong selama 8 jam. Sejak malam hari, sarapan dilakukan pada pagi hari sebelum anak melakukan aktivitas adalah bermain. Sarapan dapat membuat anak lebih berkonsentrasi dan dapat meniru pelajaran yang baik. Jika anak tidak mau sarapan, maka akan timbul beberapa keluhan, yaitu mengantuk, badan lemas, pusing, anemia, dan kesulitan dalam konsentrasi sehingga prestasi belajar menurun. Keamanan pangan. Makanan yang aman adalah makanan yang tidak mengandung bahaya secara biologis, mikrologis, kimia, dan fisik. Bahaya secara mikrobiologis adalah dapat berupa bakteri dan virus, misalnya salmonella, coli, dan parasit lainnya yang dapat menyebabkan penyakit pencernaan. Sedangkan bahaya secara kimia adalah bahan yang tidak diperlukan digunakan untuk pangan, misalnya logam, polutan, pestisida, pH, dan sejenisnya. FT7. Kemungkinan bahaya jajanan di sekolah bukan kali pertama kali. Kalau di pertama jaya anak sekolah dan orientasi tidak menyehatkan, bahaya makanan jajanan sekolah dan makanan umum lainnya bisa muncul untuk jangka pendek. Bisa juga pada jangka pendek terjadi keracunan makanan sebab tercemar mikroorganisme, parasit, atau bahan racun kimiawi, pestisida. Muntah dan diare sehabis mengkonsumsi jajanan paling sering ditemukan. 7. Bahaya jajanan sekolah adalah sebagai berikut. Mengandung zat warna tekstil. Sebagai contoh adalah saus tomat, tidak sedikit saus tomat yang beredar dari ubi, cuka, dan zat warna tekstil. Rodamin. B. Zat warna tekstil inilah yang diperkirakan berpotensi menimbulkan keluhan tersebut. Tidak hanya sekedar menghilangkan diabetes, melainkan juga bahaya jangka panjangnya. Zat warna tekstil jenis itu bersifat preventif, munculnya kanker bila dikonsumsi rutin untuk waktu yang sama. B. Bahaya cacing. Menurut kondisi seperti semakin murah meriah suatu jajanan boleh sebelum semakin besar berisiko membahayakan kesehatan. Bahaya jangka panjang lainnya jika yang lain juga muncul bila jalan sampai tercemar cacing. Kebanyakan sayur mayur mentah pada sedikit di supermarket mengandung telur cacing perut karena konon di bawah kota dibersihkan menggunakan air solokan di gunung air. Solokan umumnya sudah tercemar tinja berpenyakit, penderita penyakit cacing perut. C. Bahan-bahan berbahaya. Pada intinya sudah saja kita selaku orang tua maupun dalam dewasa hendaknya berhati-hati. Oleh kita tahu anak buta yang di luar, tentunya kita tidak ingin apabila anak kita mengidap penyakit kanker atau cacingan.
bukan sebagai tambahan wawasan berikut ini beberapa bahan-bahan berbahaya yang merupakan pekerjaan jadi yang tidak bertanggung jawab. Semua dengan mengetahui jenis dan bahaya kita lebih berhati-hati di kemudian hari. Gula bibit. Selain pewarna jajanan kaki lima yang memang membuat kantong ekonomi lemah dengan harga yang lebih terjangkau, tak mungkin semuanya menggunakan gula asli, gula pasir maupun gula merah. Yang kami milih gula bibit. Kita tahu gula bibit tidak semuanya aman bagi kesehatan. Sebut saja gula sakarin dan aspartam yang jauh lebih murah dibanding gula asli. Bisa dipastikan jenis gula bibit murah begini yang sudah dilarang digunakan masih saja dipakai oleh rata-rata pembuat makanan minuman rumahan. Penyedap. Perhatikan bagaimana tukang bakso hingga jalan menambahkan bumbu penyedap sodium glutamik dahulu untuk menghilangkan bubuk penyedap disebut mecin. Maka sendok khusus terbuat dari kayu penampung sodium kelingking. Maksudnya paling banyak di sendok pun takarannya hanya sodium kelingking. Itu tidak demikian sekarang, rata-rata dituang langsung plastik kemasin atau memakai sendok makanan. Formalin. Kita juga mengenal bahwa formalin sering digunakan berpengawet agar kita terhindar yang buruk. Formalin juga masuk industri makanan rumahan, bukan baru yang kita mendengar atau mungkin baca. Kalau formalin juga industri pembuatan tahu agar awet tidak lekas rusak. Bahas industri tahu murah juga memanfaatkan formalin agar tidak sampai merugi. Tahu yang berformalin dijajakan di mana-mana, padahal formalin juga tidak menyehatkan. Minyak goreng bekas disinyalir kebanyakan jajanan gorengan pinggir jalan juga menggunakan minyak goreng bekas. Kalau minyak goreng yang sudah dioplos dengan minyak lain yang lebih murah. Goreng oplos yang juga membahayakan kesehatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.